Salam jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Selama 60 menit ke depan, saya Lisa Sopakua akan menemani Anda. Pada episode kali ini, saya akan menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah seorang yang pernah menjadi direktur keuangan sekaligus merangkap sebagai sekretaris perusahaan di sebuah perusahaan IT publik terbesar di Indonesia. Dan saat ini beliau adalah merupakan Presiden Direktur PT Metro Data Electronics Tbk. Mari ikuti perbincangan saya dengan beliau kali ini. Apa kabar Pak Susanto? Luar biasa. Waduh, pasti luar biasa dan excellent sekali ya Pak ya. Ya, selalu semangat terus. Selalu semangat terus. Oke, senang sekali loh Pak bisa ketemu dengan Pak Susanto kali ini dalam bincang-bincang tentang perjalanan karir Bapak dan juga perjalanan personal Bapak. Boleh Pak Susanto ceritakan dulu Pak perjalanan personal Bapak kepada kami? Ya, saya coba share pengalaman saya, mungkin bisa saja berguna buat para pemirsa Excellent Bapak. Ya. Pertama-tama mungkin saya kuliah di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas Katolik Jaya di Jakarta. Sekitar kalau nggak salah saya semester 6, saya diminta menjadi asisten dosen untuk mengajar mata kuliah manajemen keuangan di semester yang 5, berarti saya masuk semester yang 5 itu ya. Jadi Pak dosen juga ya? Saat yang bersamaan, ada lowongan pekerjaan dari sebuah bank multinasional, bank asing yang baru joint venture Indonesia yang hari ini bernamanya Bank Mitsubishi Indonesia. Dahulu dia sebenarnya merger dari beberapa bank. Nah, pada saat itu saya bergabung dengan bank yang namanya Bank Daiichi Bank Indonesia, baru startup, dan sehingga saya waktu itu karena mereka ada rekrutmen di kampus, saya coba ikut serta iseng-iseng saja gitu. Rupanya mungkin saya terpilih juga, mungkin kebetulan lagi angkatan yang paling muda, jadi saya bekerja di bulan Februari tahun 91. Pada saat yang bersamaan saya menjadi mahasiswa dan juga mengajar jadi asisten dosen mata manajemen keuangan itu. Jadi itu suatu permulaan yang berat, masalah waktu ya saya kira itu. Tapi mungkin alhamdulillah berkat Maha Kuasa mungkin kita bisa berjalan dengan baik gitu. Karena pertama kali saya berkarir. Oke, jadi itu perjalanan Bapak ya. Pak, mulai kapan sih bergabung dengan Metro Data Electronics? Nah, sesudah saya kira-kira 1,5 tahun di Bank Daiichi Indonesia itu, saya belajar kultur daripada perusahaan kita. Kita selalu menghormati yang lebih senior dan bertindak disiplin. Saya kira itu satu kultur yang baik yang harus diteruskan oleh bangsa Indonesia. Iya. Nah, kemudian salah satu dosen saya di Atma Jaya juga, sebelum saya lulus, merekomendasi saya untuk bergabung di The Tempo Group. The Tempo Group saat ini PT Tempo Center Civic terdekat, bilang pharmaceutical sama distribution, Nah, saya di situ bergabung menjadi management training. Kemudian dalam waktu 1 tahun saya lewati menjadi seperti katakanlah junior manager di bidang finance gitu ya. Saya berkarir di sana ada 5,5 tahun. Di grup itu ada menjadi finance manager, menjadi treasury manager, terus pernah juga menjadi branch office manager di dalam Tempo itu di cabang di Jabodetabek. Jabodetabek sekarang. Nah, setelah 5,5 tahun saya berkarir di situ, mungkin saya dari junior dipromosikan menjadi middle manager. Saya kira suatu anugerah lah, kesempatan suatu kerja keras. Tapi kita selalu ingat harus dihargai oleh apa yang Maha Kuasa. Kemudian salah satu direktur daripada Tempo Group kemudian pernah bergabung ke sini ke Metro Data, meminta saya apakah mungkin berminat untuk berkarir di perusahaan terbuka. Dan ini dikelola secara profesional karena shareholdersnya tidak turun langsung sebagai direksi. Kalau di Tempo Group salah satu katakanlah shareholder menjadi direksi. Setelah saya datang, saya lihat kelihatannya memang tantangan di sini itu adalah dituntut profesionalitas sama inisiatif proaktif. Saya berminat, mungkin karena masih muda, sudah berkeluarga, punya 1 anak gitu.
Saya bergabung di tahun 97 Oktober setelah krisis baru dimulai. Krisis keuangan. Jadi itu 97 ya Pak ya? Jadi krisis keuangan sudah dimulai. Jadi ini krisis sudah jalan sekitar 16 tahun. Wow. Pak Susanto bisa ceritakan sedikit Pak perjalanan karier di Metrodata? Di Metrodata ya. Nah, waktu bulan Oktober 97 saya bergabung di Metrodata. Saya sebagai treasury manager. Jadi kalau di Metrodata ada jenjang manager, cuma ada dua. Personal manager, division manager. Ya namanya nggak seperti perusahaan yang begitu cukup. Nah, saya di sini sebagai personal manager sebagai treasury manager di tantangan pertama yang saya hadapi, saya harus menghadapi transisi valuta asing, di mana kita kan mengimpor barang yang namanya IT elektronik saat itu hampir 90% itu impor bisa dari Singapura, bisa dari Malaysia, bisa dari Hong Kong, China. China mungkin kalau itu belum banyak. Tantangan saya itu kurs bergejolak, di mana dari 2.500 sudah merambah ke 3.000-an. Dan mungkin akhir tahun saya pernah ditutup di kurs 4.950. Tapi siapa yang tahu akan berada ke 15.000, 15.000. Nah, saat itu saya melihat Metrodata harus melakukan hedging. Kayaknya mungkin itu saat yang tepat lah. Tapi itu suatu intuisi belaka ya, tidak mengetahui persisnya arah di mana. Nah, pada saat itu kita punya fasilitas LC katakanlah $12 juta, $300 juta. Karena $2 juta kita hedge LC kita itu hampir, saya kira hampir semua LC yang putih sempat hedge. 3.300-an. Jadi ini perjalanannya agak panjang gitu ya Pak ya? Maka saja mungkin Metrodata hari ini sudah ambruk. Saat kira-kira begitu. Tapi kita ketinggalan lagi, maksudnya utang berapa panjang ini sudah kita nggak sempat hedge karena fasilitasi di freeze sama bankir asing mereka udah nggak percaya sama Indonesia. Nah itulah yang kita lakukan restructuring, kemudian kita lakukan restructuring rescheduling. Kita nggak meminta haircut. Kita lakukan reissue dan hanya kita gunakan sebagian besar untuk membayar kembali pelunasan utang. Jadi kita semua kita punya service sudah all menjadi satisfied. Kita Metrodata mungkin menjadi salah satu perusahaan yang dipercaya oleh lembaga perbankan. Semakin menarik nih perbincangan kita Pak. Tapi nanti kita lanjutkan lagi ya Pak perbincangan kita. Pemirsa, perbincangan saya dengan Pak Susanto Jaya semakin menarik. Tapi ikuti dulu yang satu ini kita.